Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Baik, sebelum dilanjutkan kepada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam hati kepada ketua murid atau KM. Dipersilakan untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Sebelum dilanjutkan kepada pembelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya. Barangkali di sini ada yang tidak masuk ya. Huh? Yang tidak hadir siapa? Rizky kemana Rizky? Sakit. Justin? Izin. Siapa lagi ada? Sudah, 2 orang yang tidak hadir. Baik, 2 orang yang tidak hadir hari ini karena memang sakit ya. Marilah kita doakan mereka semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek ya, praktek sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Sebelumnya ini siapa? Widi ya? Kenapa Widi itu bajunya tidak sama dengan teman-teman? Lupa kenapa dipinjamnya atau gimana? Belum kering. Udah lupa ya. Nanti untuk kedepannya kalau sudah jadwalnya harus pakai batik ya harus pakai batik. Yang baik ke Bapak. Sekarang mengikuti pembelajaran terlebih dahulu ya. Di pertemuan 1 pekan lalu kita sudah belajar yaitu pendalaman materi mengenai sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Baik, di pertemuan kali ini sebelum dilanjutkan lagi, dalam 1 pekan ini siapa yang pernah atau yang mempraktekkan ya sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur? Ada di sini yang mempraktekkan? Ada siapa? Ya, Kirana, kamu sujud apa? Sujud syukur. Kapan? Kemarin. Kenapa sujud syukur? Masih bisa menjalankan kehidupan itu adalah sebuah anugerah atau kenikmatan diberikan umur. Ada lagi yang ya, oh ya Lucy. Sujud tilawah. Kenapa sujud tilawah? Karena mendengar atau membaca ayat sajadah. Ada siapa lagi? Ya, oh Asep. Sujud sahwi. Asep sujud sahwi. Kapan Asep? Subuh. Tadi kenapa? Lupa dulu. Lupa tidak baca. Baik, dalam kesempatan kali ini selanjutnya ini sebelumnya ada capaian pembelajaran peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud. Yang kedua, kompetensi awalnya peserta didik memahami ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Tujuan pembelajaran hari ini hampir sama dengan tujuan pembelajaran yang
pekan lalu, yaitu menjelaskan ketentuan sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur, menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur. Peserta didik mampu menganalisis ketentuan dan tata cara sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur, menjelaskan hikmah sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur. Yang kelima, mempraktikkan sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur. Yang keenam, membangun sikap tunduk kepada aturan Allah dan rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong, serta menjadi insan yang pandai bersyukur. Inilah tujuan pembelajarannya, dan kriteria keputusan tujuan pembelajarannya menjadi sama ya. Dari baca, dan ini pemahaman bermakna juga sama. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami, menerapkan, menganalisis hingga mengevaluasi sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur. Diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi manusia yang berkarakter taat kepada Allah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, hamba yang bersyukur, rendah hati, dan tidak sombong. Ini adalah pemahaman bermaknanya. Baik, tadi untuk persepsi sudah dilakukan ya. Nah, baik, selanjutnya persepsi. Bagaimana kalian, apakah sudah siap untuk mempraktikkan sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur? Siap? Baik ya, nanti kedepannya kita akan belajar lagi. Pendalaman materi kita hanya sekilas saja, pengertian sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ada yang bacakan? Silakan. Pengertian sujud sahwi. Ada? Pandang? Dibacakan pengertian sujud sahwi, bisa dilihat di layar. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salat. Ya, dalilnya siapa? Ada yang bacakan dalilnya? Fadli, silakan. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Sudah? Ya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ini hanya perangsang saja karena ini memang sudah dilaksanakan di pekan lalu ya, mengenai pendalaman materi. Ini juga tata cara sujud sahwi dan bacaannya, yaitu subhanallah la ya'lamu wala yasur. Sekilas saja. Ini hikmah sujud sahwi, menghilangkan sifat sombong, menyadari bahwa manusia tempat khilaf dan salah terlupa, segera meminta maaf jika kita salah, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Sujud sahwi, ini sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat. Nah, inilah dalilnya. Andi bi Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bi sajdati kabara wa sajadana ma'ahu. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika membacanya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Syarat sujud tilawah: suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Tata caranya adalah sujud tilawah di luar salat, berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali,
Dan inilah bacaan sujud tilawahnya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Selanjutnya ini adalah sujud tilawah dalam sholat. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud atau sujud satu kali dengan membaca doa ya seperti tadi. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. Hikmahnya sujud tilawah dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir adalah sujud syukur ya. Sujud syukur, sujud yang dilakukan karena seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Inilah dalilnya. An Abi Bakar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amruhu yasurruhu aw busyra bihi harra sajidan syukran lillahi wa rahu Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, ini tata cara sujud syukur, menghadap kiblat, niat sujud syukur, sujud seperti sujud dalam salat, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Duduk kembali dan salam. Hikmahnya adalah sebagai ungkap terima kasih kepada Allah, terhindar dari sifat sombong, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah, merasa dekat dengan Allah, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Ya baik, ini sepintas kita perhatikan dulu tayangan dari video tata cara bersujud, baik itu sujud sawi, tilawah ataupun sujud syukur. Selamat menyaksikan. Ya, baik, itulah sekilas tentang tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawahnya melalui tayangan video. Ya, ada yang ditanyakan dari pendalaman materi yang saya sampaikan? Ya, ayo silakan. Apa penyebab dari sujud syukur? Penyebab dari sujud syukur. Penyebab dari sujud syukur itu yang pertama kita mendapatkan nikmat. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Contoh, misalkan kita mendapatkan nikmat itu, kita mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka hingga akhirnya kita bahagia, senang dengan apa yang kita dapatkan, maka kita harus melakukan sujud syukur sebagai bentuk terima kasih. Yang kedua adalah terhindar dari bahaya. Contoh, misalkan di kampung kita itu terjadi misalkan longsor atau banjir bandang misalkan. Nah, kita selamat dari banjir itu, bukan mensyukuri orang yang kena banjir, tapi mensyukuri diri kita tidak terkena banjir. Ya, selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, silakan Kirana. Maaf, saya kurang mengerti tentang sujud tilawah. Oh, tentang hikmah sujud tilawah. Hikmah dilaksanakan sujud tilawah itu yang pertama, kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah mampu memahami bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mengagungkan nama Allah melalui sujud tilawah. Ada lagi? Silakan. Saya mau bertanya, Oh iya, silakan Farli. apa bacaan dari sujud sahwi karena saya kurang memahaminya? Ya, bacaan sujud sahwi, subhanallah, layanamu, walayasu. Sudah pada hafal? Ada yang hafal? Sudah. Siapa yang hafal? Coba dites.
Ya, ayo. Subhanama layanamu walayasu. Diulang coba. Subhanama layanamu walayasu. Oh iya, bagus. Kalau itu tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih anak-anak yang sudah bertanya. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Setelah pendalaman materi sebentar, kita bagikan kelompok seperti yang pekan lalu. Kelompoknya ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 akan membahas tentang tata cara mendesain dan membahas tentang tata cara sujud sahwi. Kelompok 2 akan membahas dan mendesain tentang tata cara sujud tilawah, dan kelompok 3 akan mendesain dan membahas tentang tata cara sujud syukur. Baik, silakan untuk bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Sambil kalian berdiskusi, Bapak akan bagikan PD-nya ya. Sudah ya? Ini LKPD-nya diisi, dibagikan kepada teman-teman ya. Dikasih nama, dikasih kelas juga. Ini LKPD untuk kelompok 2 ya. Dibagikan, dikasih nama, dan diisi. Ini kelompok 3. Silakan dibagikan ke temannya, dikasih nama, kelas, dan diisi. Ya, sambil itu KPD ya, silakan kalian diskusikan membuat rancangan, membuat desain tata cara. Dengerin dulu ke depan ya. Silakan kalian membuat, merencanakan bagaimana tata cara sujud. Yang kelompok ini tata cara sujud sahwi, kelompok 2 tata cara sujud tilawah, kelompok 3 tata cara sujud syukur. Ya, silakan berdiskusi. Ya, sambil kalian berdiskusi, Bapak akan mengecek bagaimana keaktifan diskusi kalian ya pada hari ini untuk siap mempraktikkan sujud. Ini Farhan tolong ikuti ya, coba silakan berdiskusi sama temannya. Jangan nunutan terus. Gadang, ini juga gadang ya. Salah kostum ini ya, kamu gimana ya? Silakan diskusi ya. Dibuat desain tata cara sujud tilawah. Siap. Silakan. Sudah? Sudah baik ya Mak? Belum ya, sudah stop. Di apa didiskusikan bagaimana membuat desain tata cara sujud syukur. Baik anak-anakku sekalian, sudah berdiskusinya? Sudah. Ya, kalau sudah berdiskusinya, hari ini kita akan mempresentasikan materi atau masalah yang sudah kalian diskusikan. Siapa kelompok yang pertama yang mau tampil? Ya, Padli sama Fahri. Ya, silakan depan. Saya sambil menilai presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tata cara sujud sahwi. Akan tetapi sebelum menjelaskan tata cara sujud sahwi, kami paparkan dulu. Sebelum pemaparan lebih lanjut, kami tanyakan siapa yang bisa menjawab apa itu sujud sahwi. Ada yang mau tahu sujud sahwi? Pak, ya, Ulan silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Oh iya, silakan. Oh iya, baik sekali jawabannya. Ya, Tepuk tepuk tangan. tangan. Ya. Terus silakan. Sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud bahwa adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. 2. Tata cara sujud sahwi di dalam sholat. Setelah membaca tahiyat akhir, langsung sujud dan membaca subhanallah layanamu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. B. Bangun dari sujud sambil takbir intiqal. C. Kemudian duduk sebentar dan sujud kembali, membaca doa yang sama. D. Duduk kembali dan akhiri dengan salam. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Silakan kelompok 2. Ditanyakan, silakan. Bagaimana kalau kita lupa atau ragu dalam sholat? Kan harus sujud sahwi. Pas di akhir tahiyat akhir sebelum salam kita tidak sujud sahwi. Apakah sujud sahwi bisa dilakukan di dalam sholat? Di luar sholat? Di luar sholat. Kalau kita lupa dalam sholat, kita harus sujud sahwi. Sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau sujud sahwinya pun lupa, sementara salat sudah selesai sebelum bicara apa-apa, maka kita boleh melakukan sujud sahwi di luar sholat dan melakukan sujud sahwi. Ya. Sudah? Enggak, adapun tata cara sujud sahwi di luar sholat. 1. Setelah selesai salat, langsung niat terlebih dahulu. Nawaitu sujudah sahwi sunatan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sujud sahwi karena Allah. 2. Takbir itikal, langsung sujud dan membaca subhanallah layanamu walayasu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan lupa. 2. Bangun dari sujud sambil takbir istiqomah. 3. Kemudian duduk sebentar dan sujud kembali, membaca doa yang sama. 4. Duduk kembali dan akhiri dengan salam. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, siapa yang mewakili presentasinya? Ada? Farhan, Sareng, Kirana, ya, silakan. Ananda, Farhan, dan Kirana silakan ke depan untuk mewakili presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tata cara sujud tilawah. Perhatikan dulu. Akan tetapi sebelum melaksanakan tata cara sujud tilawah, lebih lanjut kami tanyakan siapa yang bisa menjawab apa itu sujud tilawah. Ada yang tahu sujud tilawah? Sujud tilawah ada yang tahu? Ada. Siapa? Oh iya, kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajidah dalam Al-Quran. Iya, bagus dan tepat sekali. Sujud tilawah. 1. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajidah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. 2. Syarat sujud tilawah. Suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. 3. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah di luar salat, berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali. Bacaan sujud tilawah. Sajadah wajib lagi kalau sam'ahu wa basarahu bihul waqati di aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan
membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Demikian presentasi tata cara sujud tilawah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepuk tangan buat kelompok 2. Dan kelompok 3 siapa yang mewakili? Bulan sama Fahmi, silakan. Bulan sama Fahmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diperhatikan dulu ke depan. Kelompok 3 akan mempresentasikan tata cara sujud syukur. Akan tetapi sebelum menjelaskan tata cara sujud syukur dan pemaparan lebih lanjut, kami tanyakan siapa yang bisa menjawab apa itu sujud syukur. Ada yang tahu sujud syukur? Ada yang tahu sujud syukur? Siapa? Oh iya, Oh terus ya, silakan kelompok 2. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Iya, bagus dan tepat sekali. ya, Sujud bagus. syukur. 1. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat bisa dalam keadaan duduk tahiyat awal atau berdiri. 2. Niat untuk sujud syukur. Namun itu budaya putri sunatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya berniat sujud syukur sunat karena Allah. 3. Mengangkatkan tangan dan takbir. Lalu sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5. Dulu kembali dan salam. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tangan buat kelompok 3. Ya, itulah presentasi dari kelompoknya masing-masing ya. Sudah paham tata caranya? Sudah siap untuk praktek? Siap. Baik. Kalau memang sudah siap untuk praktek sesuai dengan agenda hari ini, kita akan praktek di masjid sekolah ya. Untuk itu silakan sebelum praktek kursinya dikembalikan lagi ke tempat semula ya. Silakan kalian berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan pendalaman materi juga presentasi desain daripada untuk tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Sekarang kita akan mempraktekkan sesuai dengan materi kelompoknya masing-masing. Kelompok yang pertama tentang tata cara sujud sahwi, kelompok 2 tata cara sujud tilawah, kelompok 3 tata cara sujud syukur. Baik, untuk kelompok 1 silakan di depan, kelompok 2 dan kelompok 3 di belakang ya. Siap Bu? Udah scene kedua ya, silakan dimulai untuk praktek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah la ilaha illallah. Subhanallah la ilaha illallah. Subhanallah la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah la ilaha illallah. Subhanallah la ilaha illallah. Subhanallah la ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sekarang praktek sujud sahwi di luar Sholat. Nanti pakai niat dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudas sahwi sunatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 1 praktek sujud sahwi ya. Silakan untuk menyimak di belakang. Dan yang kedua adalah praktek sujud tilawah. Kelompok kedua silakan lihat. Kelompok kedua, tanya maju. Siapa yang jadi imam? Tahan, imam. Tahan, imam. Ya. Ya, tangan imamnya. Dua apa? Ini yang pertama suratnya adalah surat yang kau dari sudut lawan itu. Langsung aja.
sujud langsung lagi jadi 4 kali surat. Asal dan subi kata ini mustaqbil berarti adaan misalnya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Laqad istagna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha. Abdan ila shalah. Taqwa. Lam ya'lamu anna Allaha yara. Kalla innahum yastahzi'un. Nasiyatin ka'ibatin khasiyah. Ma yad'una ila jannatin tirmidhi. Kalla la tu'til wasjud waqtarib. Allah. Jana wajah tadi bahwa wa sakosan aku wa saruku bi auli wa qati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma inni liman hadaita. Amin. 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 Nah sekarang sujud tilawah di luar salat. Apakah bergabung sama kata tadi yang kita? Duduk tahiyat awal semuanya. Oke, ingat ya, tilawah itu sujudnya tilawah itu. Silakan yang lain tambah. Langsung sujud, bacain surat awal. Siap sok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda tilawati sunatan lillahi ta'ala. Sajada wajhihi lillahi wa raqahu wa saqata ma'ahu wa basarahu bi auli wa qatihi. Ya baik, terima kasih. Inilah praktek sujud tilawah dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke belakang dan kelompok 3 silakan untuk mempraktekkan sujud syukur.
sujud syukur versi duduk dan sujud syukur versi berdiri. Berdiri dulu. Nawaitu sujuda syukri sunatan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sekarang sujud syukur versi duduk ya. Silakan tahiyat awal. Setelah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunatan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya baik, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita berdoa. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah anak-anak. Pada hari ini kita sudah tuntas, yaitu praktek sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Semoga apa yang kita praktekkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Setelah ini silakan kalian nanti ke kelas lagi untuk melakukan closing daripada kegiatan pertemuan kedua ini dengan materi demonstrasi atau praktek sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Terima kasih dari Bapak. Nanti kita bertemu lagi di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke kelas. Ya baik, anak-anakku, alhamdulillah kita sudah melaksanakan praktek di masjid, yaitu praktek sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bagaimana prakteknya, senang? Senang. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Siap dipraktekkan di rumah? Siap. Ya. Nah, sebelum pulang kita review dulu terlebih dahulu dari kegiatan praktek hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan kepada semuanya yang sudah mengikuti kegiatan praktek sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bapak sangat bangga sekali dengan ini. Mudah-mudahan nilai-nilai daripada sujud itu tertanam dalam diri kita ya. Untuk sujud sahwi, hikmahnya adalah kita harus menjadi orang yang pemaaf ya. Harus menjadi orang yang pemaaf. Yang kedua, apabila kita salah, kita harus segera meminta maaf. Yang ketiga, kita dapat sadar atau menyadari bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Baik, untuk sujud tilawah, hikmahnya semoga ini tertanam dalam diri kalian sebagai nilai-nilai daripada sujud tilawah. Dan untuk semuanya juga ya. Nilai-nilai daripada sujud tilawah ini adalah yang pertama, kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat memahami keagungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan yang ketiga itu, kita adalah fokus mendekatkan diri kepada Allah melalui keimanan dan ketakwaan kita. Dan yang selanjutnya adalah hikmah daripada sujud syukur itu. Yang pertama, kita menjadi orang yang pandai bersyukur atau pandai berterima kasih. Yang kedua apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Yang ketiga, menjadi pribadi yang rendah hati atau tawadu ya, seperti itu.
Itulah sepintas daripada nilai-nilai yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan, karakter yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah? Penguatannya sudah cukup? Sudah ya. Semoga nilai-nilai daripada sujud ini dapat mengakhiri diri kita masing-masing. Sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, memaparkan bayangan materi yang akan disampaikan di minggu yang akan datang. Materi yang akan disampaikan pada pekan yang akan datang yaitu mengenai peradaban Islam Daulah Bani Umayyah periode di Damaskus. Ya, nanti kita akan belajar lagi. Baik anak-anakku, untuk RKPD-nya tolong dikumpulkan untuk salah seorang untuk perwakilan, silakan. Ya, kelompok 1. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik, terima kasih RKPD-nya bagus sekali ya untuk pembelajaran hari ini. Baik, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum kita tutup dengan salam, silahkan untuk KM seperti biasa, Cek Gibran memimpin doa sebelum pulang. Silahkan Gibran. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.